episode sebelumnya, Isagi yang gagal masuk ke kejuaraan nasional sepak bola tiba-tiba direkrut buat ngikutin pelatihan khusus yang disebut Blue Lock. Dan di sana, mereka dilatih dengan cara yang gak biasa oleh Ego Jinpachi. Namun bagi setiap orang yang gak lulus dan tereliminasi di Blue Lock, maka karir sepak bolanya pun juga ikut berakhir. Dan kali ini, berkat bantuan dari Bakira, Isagi berhasil mengeliminasi Kira pada saat-saat terakhir sebelum waktu habis. Kira pun cuma bisa bengong. Dia shock banget dengan kenyataan tersebut. Terus, di episode 2 kali ini, kita ditunjukin para petinggi JFU atau bisa dibilang PSSI-nya Jepang lagi rapat soal masa depan timnas sepak bola Jepang. Karena lagi-lagi timnas mereka tuh gagal menembus perempat final di event internasional. Salah satu eksekutif JFU yang bernama Andri marah-marah dan berkata kalau mereka tuh harus melakukan perubahan. Impiannya adalah untuk membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia. Walaupun impiannya tersebut diremehkan sama orang-orang yang ada di sana, tapi Andri tuh benar-benar gak peduli. Dia akan bertanggung jawab penuh bila rencananya itu gagal. Dan Andri percaya orang yang bisa mengubah wajah sepak bola Jepang itu hanyalah satu orang, yaitu Ego Jinpachi. Sedangkan di saat yang bersamaan, Kira yang baru aja kena sepakan bola dari Isagi itu kayaknya benar-benar shock berat. Dia nggak nyangka kalau Isagi akan beneran nendang bola itu ke arahnya. Maaf, aku nggak bermaksud. Bola itu tiba-tiba ada di depanku. Kata Isagi yang kayaknya juga kebingungan itu. Terus Jinpachi pun mengumumkan kalau Kira tuh telah tereliminasi dan dipersilakan pergi dari sana. Ngedengar hal itu emosi Kira pun memuncak. Dia nggak terima karir sepak bolanya yang begitu cemerlang kandas hanya gara-gara pelatihan gak jelas kayak gitu. Hah? Gimana mungkin karirku berakhir gitu aja? Aku ini permata sepak bola Jepang tahu? Teriak Kira dengan marah. Dia nggak terima kalau Isagi dan yang lainnya dianggap lebih berbakat dari dia. Apalagi keputusan itu cuma dinilai dari permainan kejar-kejaran yang nggak ada artinya itu. Tapi Jinpachi nggak setuju dengan pemikiran Kira tersebut. Menurut Jinpachi, permainan yang baru aja mereka lakukan itu sangat berhubungan dengan sepak bola nyata. Dalam proyek Blue Lock ini, semuanya berhubungan dengan sepak bola. Terang Jinpachi. Habis itu Jinpachi pun nyuruh Kira untuk memperhatikan ruangan tempat mereka berada tersebut. Ruangan itu dibuat sesuai dengan ukuran kotak penalti lapangan bola. Jadi jika mereka nggak bisa melakukan tugasnya saat berada di ruangan tersebut, maka mereka nggak pantas disebut sebagai seorang striker. Tapi lagi-lagi Kira protes. Dia tetap kukuh kalau permainan kejar-kejaran tadi bukanlah sepak bola. Jinpachi pun menerangkan kalau di permainan tadi, saat mereka menghindar dari kejaran, maka itulah saat mereka belajar mencari ruang kosong dan penempatan posisi. Sedangkan saat jadi pengejar, maka skill dribble dan shootinglah yang berbicara. Ditambah lagi seorang striker memikul beban untuk dapat memenangkan tim. Terus dalam kasusnya Isagi dan Bakira, mereka nggak memandang ke arah Igarashi yang lagi terjatuh karena ingin menargetkan orang yang di atas peringkatnya. Jinpachi menilai kalau itulah keegoisan seorang striker yang dia cari. Kira, kau telah kalah. Lock off. Kata Jinpachi memerintahkan Kira untuk pergi. Kira pun langsung ngeluarin wajah yang mengerikan ke arah Isagi. Kayaknya dia tuh benar-benar dendam kesumat sama Isagi gara-gara kejadian tersebut. Ngeliat Kira pergi meninggalkan Blue Lock, Isagi pun ngerasa bersalah. Tapi nggak tahu kenapa dia juga sangat bersemangat. Isagi lalu nanya ke Bakira kenapa dia mau ngoper ke Isagi. Padahal kalau Isagi nggak menendang bola itu, maka Bakira lah yang akan keluar. Entahlah, aku cuma tahu kau pasti menendangnya, dan aku percaya padamu. Jawab Bakira sambil tersenyum. Terus Jinpachi pun ngomong ke mereka kalau inilah rasanya menjadi seorang pemain profesional, di mana mereka dinilai dari penampilannya. Karena saat mereka bermain jelek, maka karirnya lah yang akan menjadi taruhan. Gimana? Tubuh kalian gemetar kan? Itulah rasanya bertarung demi karirmu. Tanamkan itu di dalam otak kalian. Itulah rasanya kemenangan. Jinpachi lalu memberi selamat kepada 11 orang yang tersisa. Mereka telah lolos ujian masuk asrama Blue Lock dan akan tinggal bersama di sana untuk menjadi yang nomor 1. Setelah itu, mereka pun mulai melatih fisik mereka di gym. Isagi yang sadar kalau fisik adalah kelemahannya itu mencoba mengejar ketinggalan dari teman-temannya yang lain. Terus ternyata peringkat mereka juga berpengaruh kepada makanan yang diberikan. Kalau peringkat mereka tinggi, maka makanan yang didapat juga enak-enak. Tapi kalau cupu kayak Igarashi dan Isagi, dapat makan aja udah beruntung banget. Akhirnya, Isagi pun mutusin buat mengorbankan waktu tidurnya demi bisa berlatih lebih banyak lagi. Kemampuan mereka benar-benar jauh di atasku. Kalau aku nggak melakukan apa-apa, bisa-bisa besok aku langsung keluar. Batin Isagi. Tapi tiba-tiba aja Bakira muncul. Kayaknya dia juga mau melakukan latihan tambahan. Akhirnya mereka pun berlatih berdua. Di kesempatan itu, Isagi kembali bertanya kenapa tiba-tiba Bakira kepikiran untuk mengoper kepadanya waktu permainan kejar-kejaran kemarin. Dan jawaban Bakira tersebut benar-benar ngebikin Isagi kaget.
Mungkin kan ada monster di dalam diriku. Jawab Bachira. Jadi Bachira bercerita kalau setiap dia bermain sepak bola tuh selalu ada monster yang berbicara kepada dirinya. Dan pada saat itu, monster dalam dirinya bilang kalau Bachira tuh harus mengoper kepada Isagi. Monster di dalam diri Bachira itu juga ngomong kalau di dalam diri Isagi juga terdapat monster yang sama dengan dirinya. Monster, kata Isagi kebingungan. Isagi pun lalu keinget saat dia menendang bola ke arah Kira kemarin. Isagi ngerasa kalau itu bukanlah dirinya. Dia pun penasaran sebenarnya monster apa yang ada di dalam dirinya itu. Bachira lalu ngasih tahu kalau pemain-pemain kelas dunia kayak Messi, Cristiano Ronaldo, semua memiliki monster di dalam dirinya. Kayaknya itu adalah bukti kalau kau adalah seorang striker. Itulah yang kuyakini. Terus waktu Bachira dan Isagi lagi asik-asiknya latihan, tiba-tiba ada pengumuman muncul. Tampaknya ada update pada peringkat mereka. Isagi jadi peringkat 274, dan di bawahnya ada Igarashi pada peringkat 275. Awalnya Igarashi udah pede banget dengan peringkat barunya itu. Tapi ternyata menurut Jinpachi, peringkat mereka tuh bisa naik jauh gara-gara udah ada 25 orang yang tereliminasi karena permainan kejar-kejaran kemarin. Jadi semua kelompok tuh menjalankan permainan yang sama. Dan dalam Project Blue Lock ini, total terdapat 25 grup. Lah, berarti aku masih peringkat terakhir dong. Teriak Igarashi putus asa. Mereka pun lalu protes ke Jinpachi gara-gara fasilitas di Blue Lock itu sampah banget dan makanannya tuh nggak enak. Tapi Jinpachi ngomong kalau peringkat mereka bisa naik, maka fasilitas yang didapat juga bakalan meningkat. Jinpachi lalu ngasih tahu kalau dia akan memulai proses seleksi selanjutnya. 11 pemain yang ada di sana akan membentuk tim dan bakalan ditandingkan dengan kelompok lain. Dan 2 tim terataslah yang boleh maju ke seleksi selanjutnya. Mereka pun langsung saling berebut posisi striker, karena nggak ada yang mau bermain di posisi lain, apalagi menjadi kiper. Jinpachi cuma ketawa aja ngeliat tingkahnya mereka. Dia pun ngasih tahu kalau posisi bermain itu bukanlah sesuatu yang penting. Jinpachi ingin mereka menggunakan otaknya untuk membuat gaya permainan dan insting menyerang mereka. Dia menyebutkan kalau Jepang tuh nggak butuh 11 pemain hebat. Yang Jepang butuhkan hanyalah 1 orang pahlawan yang bisa memberikan perbedaan, seperti layaknya Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Gaya permainan mereka bisa memaksa sepak bola untuk berubah. Permainan 1 orang bisa mengubah tim, negara, dan bahkan dunia. Itulah arti permainan sepak bola, tegas Jinpachi. Dan dengan demikian, seleksi pertama Blue Lock pun dimulai. Tim Isagi itu akan melawan 11 orang lainnya dari kelompok lain. Kemudian di saat bersamaan di tempat lain, terlihat seorang pemuda yang lagi diwawancara sama wartawan. Orang itu adalah Itoshi Sae, salah satu dari 11 pahlawan dunia generasi baru Jepang. Di umurnya yang masih belia, dia disebut-sebut sebagai pemain tengah yang jenius. Itoshi ini belajar sepak bola di luar negeri. Tapi karena peraturan regulasi, Itoshi dilarang bermain di klub papan atas Liga Jerman. Walaupun gitu, dia tetap ogah untuk main di Liga Jepang, karena menurutnya Jepang adalah negara yang lemah dalam sepak bola. Impianku adalah menjuarai Champion League. Terlebih lagi, gak ada striker handal yang layak menerima operanku di negara ini, kata Itoshi sambil pergi dari ruangan itu. Itoshi pun berencana untuk segera pergi dari tempat tersebut. Tapi dia melewati ruangan yang penuh dengan wartawan. Ternyata JFU lagi mengadakan konferensi pers. Mereka lagi menjelaskan tentang Project Blue Lock ke media. Awalnya para media menentang proyek tersebut karena dianggap terlalu kejam bagi pemain-pemain muda. Tapi Andri menegaskan bahwa mereka tuh membutuhkan terobosan gila agar sepak bola Jepang bisa bergerak maju. Dan program Blue Lock ini adalah rencana pamungkas demi kemajuan sepak bola Jepang. Andri pun menjelaskan apa itu program Blue Lock kepada media. Itoshi yang mendengar hal tersebut langsung membatalkan rencana penerbangannya ke Spanyol. Kayaknya dia penasaran seperti apa orang-orang yang mengikuti program Blue Lock itu. Akan kupastikan dengan mata kepalaku sendiri, orang bodoh seperti apa yang akan terlahir dari program itu di negara ini, kata Itoshi dengan sinis. Nah, inilah akhir dari anime Blue Lock episode 2. Terus, gimanakah kelanjutan nasib Isagi? Berhasilkah dia menyelesaikan tantangan selanjutnya? Penasaran kan?